di mata kuliah Filsafat Sains untuk pendidikan biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai aksiologi. Aksiologi secara singkat itu merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang membahas mengenai apa nilai dari kegunaan suatu ilmu. Seperti apa nilai-nilai kegunaan suatu ilmu, nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik. Ilmu dan moral. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, ada salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu dan juga moral. Apakah manusia yang memiliki penalaran tinggi, maka ia akan menjadi lebih berbudi karena moral mereka dilandasi dengan analisis yang hakiki, ataukah malah sebaliknya? Jadi dengan tingginya penalaran manusia, moral mereka malah tidak terlalu berbudi karena eh, penalaran yang dimilikinya justru dibuat untuk merasionalisasikan segala perbuatan mereka. Jadi penalarnya digunakan untuk mencari alasan pembenaran, bukan alasan yang benar. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, sejatinya ilmu pengetahuan itu memang sangat berperan penting bagi manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan, teknologi menjadi lebih berkembang, lebih maju. Dan tujuan utama dari kemajuan teknologi itu yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, agar manusia mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan lebih cepat dan juga lebih mudah. Nah, itu adalah tujuan utama dari kemajuan teknologi. Berbicara tentang kebutuhan manusia, kebutuhan kebutuhan utama manusia memang ada beberapa. Nah, salah satunya itu kebutuhan mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, mengenai pemukiman, komunikasi, dan juga transportasi. Kalau Anda belajar ekonomi waktu SMA, ada kan kebutuhan primer manusia itu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, itu kebutuhan primer yang eh, dari zaman dulu gitu. Entah kalau sekarang apakah masih terkait sandang pangan dan papan atau malah berubah lagi, bertambah. Kalau dulu kan sandang pangan papan itu adalah kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekundernya seperti misalnya alat komunikasi atau misalnya handphone dulu kan masih masuk ke dalam kebutuhan tersier. Namun sekarang kan handphone itu sangat benar-benar erat kaitannya dengan kebutuhan manusia. Di mana jika tidak ada handphone, manusia akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa saja menjadi kebutuhan primer. Nah, untuk kesehatan, dengan adanya kemajuan teknologi, manusia mampu, sejatinya sih harus mampu meningkatkan taraf kesehatannya. Di mana kalau zaman dulu kan belum dikenal istilah tentang vaksinasi, kemudian dengan imun, kemudian makanannya juga masih coba-coba. Kalau sekarang kan mengenai bidang kesehatan itu sudah masuk ke dalam bidang makanan juga, di mana makanan itu diteliti mengenai nilai gizinya, kalorinya, dan lain sebagainya, sehingga mampu untuk membuat manusia menjadi lebih sehat. Selain dari makanan dan juga obat-obatan. Kalau zaman dulu, obat-obatan itu dicarinya, ya memang herbal sih, tetapi dicarinya dengan metode trial and error. Jadi metode coba-coba. Ketika misalnya nenek moyang kita sakit, nah mereka mencoba-coba misalnya mencari dedaunan atau akar-akar tumbuhan dan diramu menjadi obat-obat tertentu sehingga ketika diminum nah ada yang berhasil ada yang tidak. Nah, alhamdulillah kan kalau misalnya seperti jahe-jahean itu kan berhasil sampai sekarang dan tetap dipertahankan. Nah, entah sebelum ditemukannya jahe-jahean itu nenek moyang kita minum apa sehingga mungkin ada yang tidak selamat sampai sekarang. Kemudian untuk transportasi, nah dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi yang sekarang itu sudah semakin maju, sudah semakin aman, dan juga sudah semakin nyaman. Di mana untuk kenyamanan sudah ada pengatur udaranya di dalam kendaraan tersebut. Jadi ada AC-nya. Dan kita menjadi lebih nyaman. Tidak seperti zaman dulu harus kipas-kipas di dalam kendaraan. Kemudian dari segi keamanan itu ada airbag atau kantung udara.
kemudian ada sistem pengereman otomatis, dan juga malah yang terbaru sekarang pada perusahaan Tesla, mereka mengembangkan sistem kemudi otomatis, sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk mengemudi. Nanti dikemudikan atau disupiri oleh robot, oleh AI. Kemudian untuk komunikasi, nah ini merupakan salah satu aspek yang sangat pesat dalam mengalami kemajuannya di bidang teknologi komunikasi ini. Dimana kalau zaman dulu kan untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau sekarang kan sudah bisa komunikasi secara langsung via suara, bahkan bisa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan fitur video call. Sebenarnya mata kuliah kita juga bisa menggunakan video call ini. Hanya saja di balik kemajuan teknologi masih ada saja beberapa hambatan. Beberapa hambatan yang ada seperti kuota yang terbatas, kemudian juga mungkin beberapa daerah di Anda itu ada yang belum mendapatkan sinyal yang cukup bagus, sehingga komunikasinya untuk via video call masih terhambat. Kemudian pemukiman, di mana pemukiman ini sudah menerapkan pemukiman yang hijau, jadi ramah lingkungan. Kemudian pendidikan, tentu saja semakin majunya teknologi, pendidikan juga menjadi semakin maju. Dari sarana dan prasarananya, kemudian materinya menjadi berkembang. Nah, ilmu pengetahuan itu apakah selalu menjadi sebuah berkah bagi manusia, yang dimana ilmu pengetahuan tersebut terbebas dari kutukan yang nantinya membawa kesengsaraan dan malapetaka? Apakah seperti itu? Atau tetap saja di balik ilmu pengetahuan yang berkembang, selalu saja ilmu pengetahuan tersebut membawa kesengsaraan dan malapetaka? Kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dari tahap awal pertumbuhannya, ilmu itu sudah dikaitkan dengan perang, karena eh, zaman dulu kan masih zaman konflik untuk perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, dan yang lainnya. Sehingga membutuhkan sebuah teknologi yang mampu untuk menyerang musuh dengan cepat dan akurat, dan juga memiliki daya jangkau yang luas. Sehingga berkembanglah dari panah, kemudian crossbow, senjata api otomatis, dan seterusnya sampai sekarang menjadi senjata pembunuh massal seperti nuklir. Nah, apakah seperti itu? Dan ilmu itu kalau zaman dulu memang digunakannya untuk menguasai alam dan menjajah manusia. Nah, ini dengan cara menggunakan senjata untuk menjajah manusia. Kemudian menguasai alam. Itu untuk mengeksploitasi alam sebanyak-banyaknya demi keuntungan manusia sebesar-besarnya. Itu sejarah dalam perkembangan ilmu. Namun kan kalau berdasarkan perkembangan sekarang, ilmu memang harus dikaitkan dengan moral, di mana ilmu itu sebisa mungkin bukan digunakan untuk menjajah manusia dan juga menguasai alam, namun hidup harmonis dengan alam dan juga hidup harmonis dengan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan kalau zaman dulu itu memang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ketika manusia memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhannya, maka teknologi baru akan dikembangkan untuk memenuhi ini. Namun pada zaman sekarang, di mana teknologi sudah jauh berkembang, bukan lagi teknologi yang menyesuaikan dengan manusia, melainkan manusia yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Di mana contohnya seperti teknologi komunikasi. Ya, sekarang kan zaman handphone yang sudah bisa video call, kemudian video conference, dan yang lainnya. Kalau orang-orang tua kita tidak bisa menyesuaikan, maka itu akan mengalami ketinggalan zaman. Jadi bukan lagi teknologi yang menyesuaikan dengan manusia, dengan kebutuhan, melainkan kita manusia yang harus menyesuaikan dengan perkembangan dari teknologi. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia untuk mencapai tujuan hidup, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri. Jadi dengan adanya teknologi yang berkembang melebihi perkembangan manusia, maka menciptakan tujuan hidup bagi manusia itu sendiri. Seperti apa tujuan hidupnya, ya, yang pasti kan berbeda dengan zaman dahulu yang dimana tujuan hidupnya itu nanti dibantu oleh perkembangan teknologi. Nah, dari pernyataan ini muncul beberapa pertanyaan. Sebenarnya untuk apa ilmu itu digunakan? Kemudian sampai batas mana wewenang
penjelajahan keilmuan dan juga ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan. Untuk pertanyaan pertama, nah, apa sebenarnya ilmu yang dipergunakan? Untuk apa? Apakah memang untuk membantu kebutuhan manusia atau untuk menciptakan sebuah tujuan baru dalam hidup? Kalau dulu kan untuk komunikasi, maka diciptakanlah teknologi yang mampu membantu komunikasi manusia agar mampu berkomunikasi di tempat yang berbeda dan cukup jauh. Kalau sekarang diciptakan dulu teknologi, kemudian manusia tujuan hidupnya adalah untuk menyesuaikan diri dengan teknologi tersebut. Apakah seperti itu? Nah, kemudian di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan? Sampai batas mana wewenangnya? Apakah dengan melakukan rekayasa genetika terhadap manusia dengan semaunya itu masih merupakan batas wewenang penjelajahan keilmuan, atau memang ada batasan-batasan tertentu? Ataukah ilmu itu tidak memiliki batas penjelajahan, terserah mau kemana-mana saja? Dan ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan? Ke arah mana? Apakah ke arah kebudayaan, kemudian ke arah kemajuan, ke arah untuk membantu kebutuhan manusia, atau ke arah mana? Nah, kita harus menentukan dulu ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan. Ketika membuat sebuah teknologi atau mengembangkan teknologi dan juga mengembangkan keilmuan, kita harus tahu untuk apa ilmu ini digunakan. Kemudian batas pengembangannya sampai mana dan juga ke arah mana pengetahuan ini dikembangkannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ketika pertanyaan ini, ilmuwan berpaling kepada hakikat moral, sehingga perkembangannya itu harus memang dilihat berdasarkan moralnya. Nah, untuk apa ilmu dipergunakan? Apakah untuk membunuh manusia atau membantu kemaslahatan manusia? Nah, ini dikaitkannya dengan moral. Dia harus ada panduan khususnya juga. Kemudian batas wewenang penjelajahan ilmu, batasnya sampai mana? Apakah sampai hanya untuk tingkat hewan saja atau ke manusia? Ke manusia juga yang seperti apa? Nah, dikaitkan juga dengan moral. Apakah berbenturan atau tidak dengan moral? Sama juga dengan arah perkembangan keilmuan. Jadi, mau tidak mau, kita harus berpaling kepada hakikat moral agar ilmu pengetahuan yang kita gunakan, yang kita kembangkan, tidak berbenturan dengan moral ini dan dapat membantu kebutuhan hidup manusia. Sejak pertumbuhan dari ilmu sendiri, ilmu itu sudah berkaitan dengan masalah moral. Jadi ada keterkaitannya atau ada pertentangannya dengan masalah moral. Contohnya saja pada zaman Kopernikus, Kopernikus ini mengajukan teori tentang heliosentris, di mana sesungguhnya matahari menjadi pusat dari alam semesta, sehingga bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Dan teori yang dicetuskan oleh Kopernikus ini bertentangan dengan pernyataan agama, di mana agama yang pada zaman Kopernikus ini adalah agama Kristen, dan pengaruhnya sangat kuat di dalam masyarakat, dan pernyataan agama tersebut mengatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya, yang menjadi pusat alam semesta, sehingga mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan seperti yang dicetuskan oleh teori Kopernikus. Nah, akibat adanya perbedaan ini, maka ilmu itu dianggap bertentangan dengan masalah moral, dengan moral yang ada. Nah, sebenarnya secara metafisik ilmu ingin mempelajari alam itu sebagaimana adanya. Ini kan sudah kita bahas di epistemologi, bahwa ilmu itu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, bukan harus bagaimana, bukan semestinya seperti apa, tapi adanya itu seperti apa. Bukan. Nah, jadi sebagaimana adanya, bukan adanya itu harus bagaimana. Itu adalah tujuan dari ilmu, ingin mempelajari alam sebagaimana adanya. Namun, terdapat juga keinginan dari para ilmuwan agar ilmu itu, namun ada juga keinginan dari beberapa tokoh, terutama tokoh keagamaan, agar ilmu itu
mendasarkan diri dari pada pernyataan agama. Jadi ilmu itu dasarnya atau landasannya harus berdasarkan nilai-nilai agama. Nah, sehingga pendapat ini atau keinginan ini berbenturan dengan tujuan dari ilmu itu sendiri, di mana ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya dan tanpa pengaruh apapun. Hal ini menimbulkan konflik. Dan konflik ini berakibat adanya pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633. Dan Galileo sebenarnya kan mendukung pernyataan dari Kopernikus bahwa bumi itu mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Karena bertentangan dengan pernyataan agama, maka Galileo akhirnya dipenjara sampai akhir hayatnya. Setelah itu, ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya. Nah, jadi bukan seharusnya alam seperti ini, baru ilmu itu nanti bergerak dari situ. Nah, namun ilmuwan kan tidak seperti itu keinginannya. Ilmuwan justru ingin mempelajari alam itu sebagaimana adanya dan mencetuskan slogan ilmu yang bebas nilai. Jadi ilmuwan itu ingin ilmu itu adalah sesuatu yang bebas nilai, tidak tidak dikaitkan dengan moral, tidak dikaitkan dengan agama, tidak dikaitkan dengan estetika dan yang lainnya. Jadi ingin yang benar-benar bebas nilai saja. Itu adalah pendapat dari ilmuwan. Nah, mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai tersebut, nilai itu yang bersifat dogmatik, sehingga ilmu nantinya akan bebas untuk mengembangkan diri. Jadi ilmu itu tidak terbatas, tidak ada yang membatasi pengembangan dari ilmu, sehingga nantinya ilmu dapat mengembangkan diri dan perkembangannya itu menjadi sangat luas. Ini adalah keinginan dari ilmuwan, jadi untuk mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik. Sehingga nantinya diharapkan ilmu itu akan bebas mengembangkan diri. Ilmu sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan gejala alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman. Nah, jadi ketika ada ilmu itu mempelajari alam sebagaimana adanya, maka kita akan memahami kenapa sesuatu bisa terjadi. Dia ada pengertian tertentu dan pemahaman yang didapatkan. Nah, bukan hanya itu saja sebenarnya tujuan ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan gejala alam, supaya kita mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang gejala alam. Namun ada tujuan yang lainnya. Jadi ilmu itu ketika mempelajari alam, setelah mendapatkan pengertian dan juga pemahaman, selanjutnya ilmu itu akan digunakan untuk memanipulasi faktor yang terkait untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Nah, memang di sini cukup berbahaya ketika ilmu mampu memanipulasi faktor yang terkait untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Apabila digunakan untuk hal yang baik, maka ilmu akan memiliki nilai yang baik. Ilmu akan berperan dalam kesejahteraan manusia. Tapi ketika digunakan untuk hal yang kurang baik, maka ilmu seperti dijelaskan di awal, ilmu akan memiliki nilai memiliki kutukan yang dapat menyengsarakan manusia. Dari sini ilmu berpindah dari yang tadinya hanya berupa kontemplasi menjadi manipulasi. Ilmu bergerak dari yang tadinya kontemplasi menjadi manipulasi. Pada tahap manipulasi ini, ilmu mulai berbenturan dengan masalah moral. Jadi ketika ilmu berusaha bergerak ke sesuatu hal yang sifatnya manipulasi, masalah moral mulai muncul di sini. Contohnya seperti norma-norma agama, kemudian norma-norma masyarakat. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang dianggap tabu di agama, kemudian dianggap tabu di masyarakat, itu dimunculkan oleh ilmu.
sehingga kan nantinya akan berbenturan. Nah, untuk masalah moral ini, salah satunya adalah masalah penggunaan pengetahuan ilmiah. Jadi apa akan digunakan untuk apa dan seperti apa ilmu pengetahuan yang didapatkan. Dan masalah dari penggunaan, nah itu nanti akan memang beberapa ada yang mengalami konflik dengan masalah moral. Nah, teknologi memang seiring perkembangannya itu dapat ada hal positif dan juga ada hal yang negatif. Salah satu hal yang negatifnya adalah teknologi dapat berakibat dehumanisasi atau memiliki masalah dengan kebudayaan. Bisa juga menghalangi kebudayaan atau bahkan mengakibatkan salah satu budaya itu menjadi menghilang karena adanya teknologi. Nah, berdasarkan beberapa masalah ini, ilmuwan terpecah menjadi dua golongan. Nah, maksudnya di sini adalah menjadi dua golongan yang berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai, baik ontologis maupun aksiologisnya, di mana ilmuwan hanya menemukan pengetahuan dan penggunaan dari ilmu pengetahuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada orang lain. Terserah orang itu akan menggunakannya untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Nah, ini adalah pendapat yang pertama, di mana ilmuwan harus bersifat netral terhadap nilai, baik itu ontologis maupun aksiologis. Dan setelah ilmuwan mendapatkan pengetahuan, memunculkan pengetahuannya, misalnya seperti teknologi, ya terserah orang mau digunakan untuk apa. Apakah itu digunakan untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Contohnya seperti teknologi nuklir. Kalau untuk hal yang buruknya bisa dibuat menjadi senjata, tapi untuk hal yang baiknya bisa digunakan sebagai sumber tenaga yang memang ramah lingkungan. Jadi seperti pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah pembangkit listrik yang memang ramah lingkungan, tidak menghasilkan asap, tidak menghasilkan polusi, namun memang cukup berbahaya ketika mengalami kegagalan. Dan yang dikhawatirkan adalah radiasi dari nuklir tersebut. Pendapat yang kedua dari ilmuwan yaitu netralitas ilmu itu hanya sebatas metafisik saja. Penggunaan dan pemilihan objek penelitian harus berdasarkan asas-asas moral. Jadi netralitas ilmu itu hanya sebatas metafisiknya saja. Jadi sebatas ilmu pengetahuannya. Namun untuk penggunaan dan pemilihan objek itu harus berdasarkan asas-asas moral. Jadi ilmuwan juga dan juga peneliti dalam menggunakan dan juga memilih objek itu harus dikaitkan dengan moral-moral yang ada. Contohnya seperti kita mahasiswa biologi ingin melakukan pengamatan dan juga ingin membuat taksidermi. Kita ulangi. Jadi misalnya kita mahasiswa biologi ingin melakukan taksidermi terhadap hewan reptil, contohnya ular. Nah, dalam pemilihan objek yang kita gunakan tersebut, kita harus melihat asas-asas moral yang ada. Jadi harus berdasarkan asas-asas moral. Apakah ular tersebut merupakan ular yang langka atau kemudian seperti halnya melakukan rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika yang dilakukan itu objeknya apa? Apakah manusia? Kemudian apakah virus atau bagaimana? Kemudian dalam penggunaannya juga. Nah, misalnya merekayasa genetika virus, untuk apa digunakannya virus ini? Apakah nantinya untuk membuat obat-obatan atau malah untuk membuat virus kemudian disebarkan sehingga namun kita sudah memiliki obatnya dan nanti dikomersilkan. Jadi membuat masalah, menjual solusi. Seperti itu. Apakah seperti itu atau bukan? Golongan kedua, yang dimana netralitas ilmu itu hanya sebatas metafisik saja, namun objek dan penggunaan pemilihan objeknya harus berdasarkan moral. Mendasarkan pendapatnya ini pada beberapa hal. Yang pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif. Jadi, kenapa ilmuwan ini memilih pendapat yang kedua ini? Kenapa mereka ada dua golongan? Yang pertama netral, yang kedua adalah memihak dalam penggunaan dan penggunaan objek terhadap asas moral. Karena orang-orang pada golongan kedua ini, mereka sudah melihat bahwa ternyata ilmu pengetahuan
itu dipergunakan secara destruktif untuk membuat senjata pemusnah massal. Seperti contohnya pada Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II. Yang kita tahu kan seperti contohnya Jerman. Jerman itu ketika dipimpin oleh Adolf Hitler, dia membuat sebuah gas beracun. Gas beracun ini digunakan untuk membunuh ratusan atau bahkan ribuan orang-orang Yahudi. Jadi dimasukkan ke dalam suatu ruangan, kemudian diberi pada ruangan tersebut dikeluarkan gas beracun yang berakibat kematian dari orang-orang Yahudi. Ya walaupun dan itu kan tidak berperi kemanusiaan. Selanjutnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu juga merupakan buah dari ilmu pengetahuan yang memang dipergunakan secara destruktif. Dasar yang kedua adalah ilmu telah berkembang dengan pesat, di mana ilmuwan lebih tahu apabila terjadi penyalahgunaan. Jadi, karena perkembangan ilmu yang sangat pesat dan pastinya juga ilmuwan mengamati perkembangan ilmu tersebut, sehingga ilmuwan mampu untuk memprediksi atau membuat perkiraan akan berjalan ke arah mana ilmu tersebut. Dan apabila disalahgunakan, akibat yang terjadi sudah terbayang oleh ilmuwan ini. Sehingga ilmuwan ini memihak pada pendapat yang kedua atau golongan kedua, bahwa ilmuwan tidak boleh bersifat netral terhadap penggunaan dan pemilihan objek. Karena alasannya adalah ilmuwan lebih tahu apabila terjadi penyalahgunaan. Alasan yang ketiga, terdapat kemungkinan ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan seperti revolusi genetika. Jadi dengan adanya revolusi genetika, ilmuwan bisa memprediksi bahwa akan terjadi kemungkinan bahwa manusia itu berubah, baik manusia secara fisik maupun kemanusiaannya yang mengalami perubahan. Tanpa landasan moral, maka ilmuwan mudah sekali tergelincir ke dalam perbuatan untuk melakukan prostitusi intelektual, di mana ilmuwan ini nanti akan menjual belikan ilmu yang didapatkannya, entah itu untuk tujuan positif atau tujuan negatif. Jadi mempergunakan ilmu ini secara tidak bertanggung jawab atau mempergunakan ilmu yang mereka miliki, yang mereka dapatkan secara tidak bermoral. Sehingga memang ilmuwan harus memiliki landasan moral agar pengetahuan yang didapatkannya dan juga ilmu yang didapatkannya itu bisa mereka gunakan secara lebih bertanggung jawab dan untuk kemaslahatan kemanusiaan. Penalaran secara rasional yang telah membawa manusia mencapai harkatnya seperti sekarang ini. Jadi penalaran yang secara rasional itu telah membawa manusia mencapai harkat yang sekarang menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat yang baik. Namun, seiring perkembangan pengetahuan, jika tidak dilandaskan dengan moral, khawatirnya akan berganti dengan proses rasionalisasi, yaitu penjelasan atau pembenaran untuk yang sifatnya mendustakan kebenaran. Jadi kebenaran itu kan seharusnya dijunjung tinggi. Namun dengan adanya pengetahuan yang mereka dapatkan dan juga dengan penalaran yang tinggi, khawatirnya penalaran yang dimiliki tersebut digunakan untuk proses rasionalisasi. Jadi berupaya mencari penjelasan atau alasan yang memang masuk akal, di mana tujuannya adalah untuk mendustakan kebenaran. Jadi menghalalkan segala cara demi tujuan mereka, walaupun tujuannya itu benar-benar tidak baik. Kaitan antara ilmu dengan moral, nah di mana ilmu itu sebenarnya harus dikaitkan dengan moral juga. Kita harus berlandaskan dengan moral agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, tidak berbuah hal-hal yang buruk yang nantinya malah berakibat pada kerusakan moral dan juga berakibat buruk pada masyarakat.
Nah, moral itu ada, semua itu punya moral, semuanya punya moral. Nah, tapi bergantung pada kita, apakah kita mampu untuk menemukan moral tersebut atau tidak. Sebelum melanjutkan materi, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab terlebih dahulu. Pertanyaan ini sengaja disisipkan di tengah dan juga ya mungkin ada di akhir juga lah. Bisa Anda lihat nanti setelah menonton video ini secara keseluruhan. Dan memang itu tujuannya agar Anda menonton video ini dan memang memaksa Anda untuk belajar. Pertanyaan ini ya, jumlahnya tidak akan saya beritahu berapa, yang pasti ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Kemudian, untuk jawaban dari pertanyaan Anda itu ditulis tangan ya, supaya memudahkan Anda dalam menjawabnya. Pertanyaannya ditulis tangan saja. Jangan lupa diberi identitas, nama, dan juga nomor induk Anda. Jadi nomor pokok mahasiswa. Ada nama, ada nomor pokok mahasiswa. Kemudian jawabannya ditulis tangan. Setelah ditulis tangan, jawabannya difoto, supaya lebih mudah ya. Jadi tulis tangan, kemudian difoto, dan dikirimkan ke email tugas. Jadi dikirimkan ke email tugas yang sudah saya berikan kepada Anda. tugasbiolatansa@gmail.com. Nah, itu untuk pengumpulannya. Untuk pertanyaannya, ya, bisa dilihat. Yang pertama, silakan dibaca. Apa tujuan utama dari perkembangan pengetahuan? Pertanyaan kedua, mengapa ilmuwan ingin menerapkan ilmu yang bebas nilai? Yang ketiga, berkaitan dengan moral, bagaimana pendapat ilmuwan itu kan terbagi menjadi dua. Nah, apa saja pendapat ilmuwan tersebut? Nah, silahkan dijawab ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Jawab sosial ilmuwan. Apa tanggung jawab sosial ilmuwan? Apakah ilmuwan itu harus memiliki tanggung jawab sosial atau tidak? Ilmu merupakan hasil karya perseorangan, di mana ketika mendapatkan atau mengembangkan ilmu tersebut, seseorang ini akan mengkomunikasikannya secara terbuka dan ilmu tersebut nantinya akan dikaji juga secara terbuka oleh masyarakat. Jadi ilmu itu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Kemudian setelah dikomunikasikan dan nantinya akan diuji secara terbuka juga oleh masyarakat, terutama masyarakat ilmuwan, masyarakat ilmiah, dan apabila ilmu yang didapatkan tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka ilmu yang tadi akan diterima sebagai bagian kumpulan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, kemudian mendapatkan sebuah keilmuan yang baru, nah keilmuan kita ini harus dikomunikasikan ke masyarakat ilmiah dengan cara misalnya membuat paper, membuat artikel, dan diterbitkan di jurnal. Kemudian nanti hasil dari ilmu kita tersebut akan direkonstruksi atau diulang. Nanti akan diuji. Jika memenuhi syarat keilmuan, maka ilmu yang kita kembangkan tadi yang sudah kita dapatkan akan diterima dan menjadi sebuah atau menjadi bagian kumpulan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada. Ilmu dalam penciptaannya itu bersifat individual. Kemudian nanti akan dikomunikasikan dan penggunaan ilmu itu bersifat sosial. Jadi penciptaan ilmu bersifat individual, komunikasi dan penggunaan ilmu sifatnya adalah sosial. Ilmuwan sudah pasti memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawabnya yaitu pada produk yang dihasilkan. Tanggung jawabnya agar produk keilmuan tersebut sampai ke masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah tanggung jawab sosial dari ilmuwan. Tentu saja dimanfaatkannya oleh hal-hal yang baik. Ketika dimanfaatkan oleh hal-hal yang menjadi hal-hal yang buruk, ya itu juga menjadi tanggung jawab sosial dari ilmuwan tersebut.
Sikap sosial ilmuwan yaitu sikap sosial ilmuwan itu adalah konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut. Jadi dia harus konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang dilakukan. Ilmu sifatnya adalah netral. Jadi ilmu itu tidak memihak, dia netral, tidak baik dan tidak buruk. Nah, yang memberikan nilai itu adalah ilmuwan. Apakah ilmu ini baik atau buruknya, itu adalah yang memberikan nilainya adalah para ilmuwan yang mengkaji ilmu tersebut. Contohnya misalnya seperti ini. Ada beberapa masalah yang sangat rumit sehingga masyarakat tidak dapat meletakkan dalam proporsi yang sebenarnya. Nah, jadi dalam beberapa kasus masyarakat itu tidak mampu untuk meletakkan suatu masalah dalam proporsi yang sebenarnya sehingga membutuhkan bantuan dari ilmuwan dan ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial di sini untuk membantu masyarakat tersebut. Contohnya adalah dalam aplikasi PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, masyarakat yang terutama yang tidak mengetahui tentang keilmuan nuklir, nah masyarakat ini tidak tahu harus bersikap bagaimana dan bersikap seperti apa ketika ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Misalnya dalam membuat pemukiman, berapa jarak yang dibutuhkan, kemudian pengamanan apa saja yang harus diberikan kepada PLTN ini supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, seberapa jauh tingkat pengamanan yang telah dilakukan, maka ini dibutuhkan. Ya, ini dia pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan? Oke, silahkan dijawab ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ketika kita berbicara tentang nuklir, mungkin beberapa dari kita ingat tentang peristiwa pengoboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Nah, sebenarnya kan nuklir itu diciptakan oleh ilmuwan. Dan sebenarnya apakah tujuan utama dari ditemukannya bom nuklir ini, apakah memang ilmuwan tersebut ingin menciptakan sebuah senjata pemusnah massal untuk menguasai dunia atau seperti apa? Bagaimana pilihan moralnya? Bom Hiroshima dan Nagasaki dalam pembuatannya tidak terlepas dari bantuan Albert Einstein. Sebenarnya apa yang mendorong Einstein untuk memberikan saran kepada Presiden Roosevelt, Presiden Amerika saat itu, untuk membuat bom atom? Apakah Einstein ingin menguasai manusia dengan menciptakan senjata pembunuh massal, atau ingin mengubah dunia, atau bagaimana? Ataukah ada tujuan lain? Sehingga Einstein ini terdorong untuk memberikan saran kepada Presiden Roosevelt untuk membuat bom atom. Secara moral, seorang ilmuwan tidak akan membiarkan hasil penemuannya digunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun digunakan oleh bangsanya sendiri. Kembali lagi pada cerita Einstein ini, sebenarnya Einstein kenapa memberikan saran kepada Presiden Roosevelt? Karena Einstein melihat bahwa pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Jerman itu sedang mengumpulkan bahan-bahan seperti uranium dan juga plutonium. Nah, karena adanya laporan tersebut dan juga hasil penelitian dari Einstein tentang bagaimana Jerman mengumpulkan uranium dan juga plutonium sebanyak-banyaknya, Einstein beranggapan bahwa Jerman sedang berusaha untuk membuat senjata pemusnah massal. Jika Jerman berhasil membuat senjata tersebut, kemungkinan akan digunakan untuk menguasai dunia karena yang memulai untuk perang dunia tersebut salah satunya adalah pihak dari Jerman. Maka Einstein memberikan saran untuk membuat bom ini dan harapannya memang untuk mengalahkan Jerman sehingga Perang Dunia Kedua bisa segera berakhir. Dalam persoalan yang menyangkut kemanusiaan,
ilmuwan itu tidak pernah bersifat netral. Ilmuwan selalu memihak kemanusiaan. Makanya, walaupun pilihan yang sangat berat dan juga tetap saja eh, menghasilkan korban jiwa yang tidak sedikit, Einstein sebagai seorang ilmuwan mau tidak mau membantu dalam pembuatan bom atom untuk mengakhiri perang yang ada. Tujuannya ya ke sini, memihak kemanusiaan supaya perang segera berakhir. Einstein memihak sekutu. Nah, di sini kan Amerika berperan sebagai sekutu. Einstein memihak sekutu karena menganggap bahwa sekutu mewakili kemanusiaan di sini. Makanya Einstein di sini membantu untuk membuat bom atom ini untuk menghentikan perang yang ada. Pengetahuan merupakan kekuasaan, di mana pengetahuan itu dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia atau bisa juga sebaliknya. Jadi pengetahuan itu dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia atau bisa juga untuk menguasai manusia. Itu ada di mana pengetahuan merupakan sebuah kekuasaan. Ketika ilmuwan menemukan sesuatu yang berbahaya bagi manusia, apa yang dilakukan oleh ilmuwan? Apakah ilmuwan tersebut akan menyembunyikan pengetahuan yang sudah didapatkan karena pengetahuan ini sangat berbahaya dan bisa memusnahkan manusia secara massal, atau ilmuwan akan bersifat netral dan menyerahkan penggunaannya terhadap atau kepada moral kemanusiaan. Seperti apa ilmuwan tersebut sikapnya? Nah, pada zaman dahulu, majalah Fortune di Amerika melakukan sebuah survei terhadap para ilmuwan di pemerintahan, ilmuwan di universitas, dan juga ilmuwan di beberapa lembaga penelitian. Hasilnya, mayoritas dari ilmuwan mengatakan bahwa ilmu yang didapatkan itu tidak boleh disembunyikan dari masyarakat. Ilmuwan harus mengkomunikasikan, harus menyebarluaskan ilmu yang didapatkan kepada masyarakat. Namun, terlepas akan jadi ketika disampaikan ya terlepas akan konsekuensinya apakah ilmu ini akan digunakan untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Kenetralan ilmuwan. Kenetralan seorang ilmuwan dalam hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pengetahuan atau bahwa ilmu pengetahuan merupakan rangkaian penemuan yang mengarah pada penemuan selanjutnya. Di mana kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak bisa loncat-loncat, melainkan melalui proses kumulatif yang terjadi secara teratur. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa maju karena ilmu pengetahuan itu disusun secara satu-satu, secara berurutan, secara teratur, sehingga melalui proses kumulatif yang secara teratur tadi. Dan proses ini dapat membantu dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak bisa terjadi secara loncat-loncat. Jadi ada satu tahap yang diloncat, kemudian loncat ke tahap berikutnya, itu tidak bisa seperti itu. Sehingga makanya tadi kenapa ilmuwan itu harus mempublikasikan hasil temuannya atau ilmu yang didapatkannya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa sekecil apapun ilmu yang didapatkan, itu nanti akan membantu dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berikutnya. Siapa tahu ketika sekarang ilmu tersebut memang dianggap tidak berguna, tidak ada fungsinya, tapi sudah terlanjur didapatkan. Mungkin beberapa tahun atau beberapa dekade ke depan, yang ilmu yang tadi tidak dianggap tersebut ternyata merupakan sebuah missing link yang sangat diperlukan untuk perkembangan ilmu berikutnya. Nah, seorang ilmuwan, mau bagaimanapun keadaannya, tidak boleh memutarbalikkan penemuannya jika atau walaupun hipotesisnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi ketika seorang ilmuwan itu memulai penelitiannya, dia akan membuat sebuah hipotesis. Dan hipotesis tersebut nanti akan diuji melalui metode ilmiah supaya melihat bagaimana fakta empirisnya. Jika ternyata fakta empirisnya tidak sesuai dengan hipotesisnya, maka ilmuwan tidak boleh memutarbalikkan penemuannya. Jadi harus sesuai
dengan apa adanya, tidak boleh dimanipulasi. Penemuan ilmiah tidaklah diperuntukkan bagi satu golongan tertentu, melainkan harus diperuntukkan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Pengetahuan bisa menjadi berkah maupun kutukan, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Apakah kita memanfaatkannya untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang buruk. Contohnya seperti virus. Virus itu misalnya dimanipulasi di laboratorium. Tujuannya untuk apa? Jika tujuannya baik, maka kita akan mampu membuat sebuah obat atau sebuah vaksin. Ketika dengan tujuan apabila virus tersebut menginfeksi orang lain. Namun bisa juga menjadi tujuan yang buruk, di mana virus tersebut digunakan untuk senjata pembunuh massal atau senjata biologis. Nah, itu tergantung dari bagaimana memanfaatkannya. Atau bisa juga untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, di mana virus dibuat, kemudian disebarluaskan, dan orang yang menemukan virus tersebut, yang mengembangkan virus ini, sebenarnya dia sudah membuat obatnya. Dan obatnya nanti akan diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis juga. Jadi seperti membuat masalah kemudian menjual solusi. Dia sendiri yang membuat masalah, tapi dia sendiri juga yang menjual solusinya. Ilmu tidak saja memerlukan kemampuan intelektual, namun juga keluhuran moral. Jadi semakin tinggi ilmu yang didapatkan, moralnya juga harus semakin tinggi agar ilmu yang didapatkan itu mampu bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Jadi, tetap saja ilmu itu tidak boleh lepas dari moral, namun juga memerlukan keluhuran moral yang ya. Ini dia pertanyaan terakhir pada materi ini. Mengapa Albert Einstein sebagai seorang ilmuwan mau membantu pemerintah Amerika atau sekutu untuk membuat bom atom yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua? Padahal kan bom itu ya seperti kita tahu dapat menyebabkan hilangnya nyawa banyak orang. Namun mengapa Albert Einstein mau membantu dalam proses pembuatan bom atom tersebut? Dan pertanyaan terakhirnya, apakah ilmu pengetahuan itu adalah sebuah berkah atau sebuah kutukan bagi manusia? Silahkan Anda jawab. Untuk jawaban, dikirimkan ke email dan ditulis tangan. Kemudian atau batas pengumpulan terakhirnya adalah pukul 18.00 hari ini. Oke, di batas pengumpulan terakhirnya adalah pukul 18.00. Kirimkan melalui email ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.